Selamat datang di Lo Gue Talk, tempat di mana kita ngobrol tentang kebenaran secara serius tapi santai. Gue Joe, Gue Evra, Gua Benny, gue Steven. Nah, di episode kali ini kita mau bahas satu yang beda nih dari yang kemarin. Kita mau bahas tentang komunitas. Tapi kita mau bahas tentang lebih spesifik lagi dari komunitas, yaitu Komsel. Nah, mungkin di sini Bang Ben boleh ceritain sedikit nggak sih secara singkat Komsel itu apa sih, Bang? ya, Komsel itu adalah satu tempat atau satu wadah tempat kita berkumpul di mana di dalamnya kita bertumbuh bersama. Wow. Bertumbuh ya, berarti di mana kita berkumpul dan di situ kita bertumbuh. Iya. Dalam Kristus pastinya ya. Setuju. Oke. Nah, dari Bang Ben sendiri, Komsel itu adanya di mana sih, Bang, biasanya? Ya, biasanya kan kalau kita bicara tentang Komsel itu identik dengan gereja. Tetapi dengan berkembangnya waktu, Komsel itu bertumbuh bukan hanya dari gereja lokal atau tempat-tempat di mana yang disebut dengan yang namanya pelayanan. Oke. Tetapi Komsel itu juga bisa bertumbuh di setiap komunitas yang ada. Nah, komunitas-komunitas juga yang ada di situ juga kadang-kadang mereka buat Komsel. Oke. Itu sih. Berarti Komsel itu biasanya mungkin dulu awalnya itu dari gereja. Cuma makin ke sini mungkin orang beradaptasi dari komunitas-komunitas kerohanian ya pastinya ya. Nggak harus dibawa gereja, mereka punya komsel juga, perkumpulan juga yang pastinya di sana mereka kumpul seperti yang tadi Bang Ben bilang, bertumbuh di dalam Kristus ya. Nggak harus di gereja tapi ya. Setuju. Oke, menarik. Nah, mungkin kita boleh sharing sedikit nih dari Kak Jo, Kak Evra, mungkin nanti Bang Ben juga. Selama ini kan kalian ada di dalam Komsel nih ya. Nah, sharing dikit dong, apa sih yang kalian pelajarin atau mungkin yang perubahan yang kalian alamin setelah kalian ada di dalam Komsel gitu. Boleh sharing dikit nggak? Mungkin Kak Jo? Oke. Waktu gue ikut Komsel sih sebenarnya awalnya diajak teman gereja gitu kan. Ikut Komsel yuk. Ya, apa tuh? Awalnya nggak ngerti sih apaan sih Komsel. Ya udah diajak, udah kita dijadwalin hari apa. Ya di situ yang gue belajar sih sesuatu banyak hal yang gua ada yang pertanyaan, misal khotbah hari Minggu gua nggak ngerti, gua bisa tanya di situ. Nah, teman-teman bisa berbagi di situ. Nah, satu lagi gue juga bisa belajar nih dari teman-teman yang satu Komsel. Gue belajar dari si A, gue belajar dari si B. Oh, ternyata dia begini ya, bagaimana dia membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan, bagaimana ketika dia menghadapi masalah itu dia tahu kemana arahnya, dan kita juga sesama teman itu bisa saling menguatkan lah satu dengan yang lain untuk bisa keluar dari masalah itu yang gue alamin sih di Komsel. Mungkin dari Kak Jo berarti Komsel itu tempat mungkin mempertajam dari apa yang didapat dari ibadah hari Minggu. Betul. Gitu, tempat belajar dari teman-teman bagaimana mereka bertumbuh dalam Tuhan. Yes. Ya kan, sama satu lagi tadi apa? Sorry. Sama ya, kalau gua ada masalah gua bisa cerita. Oh, tempat apa ya? Orang-orang yang bisa curhat ya. Curhat, tempat di mana teman-teman bisa kasih solusi mungkin. Betul. Di situ ya. Itu kalau menurut Kak Jo ya. Iya. Nah, kalau Kak Evra sendiri gimana, Kak? Kalau dari gue sendiri sih memang kenapa suka ikut di dalam Komsel, karena itu yang tidak dapat gua dapatin di ibadah gitu, karena ibadah itu kan kita dalam skup yang besar. Ya. Nah, sementara kalau di Komsel itu sendiri yang namanya juga sel ya, jadi ada salah satu komunitas yang tidak lebih dari beberapa orang ya, paling sekitar 5-10 orang gitu. Nah, di situ bisa kita saling cerita gitu, mereka juga bisa punya waktu yang fleksibel, itu yang pastinya. Dan di situ kita punya hobi atau kesukaan yang sama gitu. Nah, jadi bisa
sama-sama saling mengingatkan, saling menguatkan, dan bisa ya banyak hal lah kita bisa buat di Komsel itu sendiri gitu. Kurang lebih mirip berarti ya sama Iya, kurang lebih Pak Jobson ya. Nah, kalau Bang Ben sendiri nih sebagai pelayan Tuhan, punya Komsel nggak Bang? Atau mungkin kalau punya, apa yang dialami di dalam Komsel gitu? Boleh sharing sedikit. Kita harus ada Komsel. Harus ada Komsel ya? Iya. Apapun posisi kita ya? Iya. Karena tadi kan Komsel itu kan tempat kita saling bertumbuh bersama. Ya. Kalau kita nggak bisa bertumbuh, bagaimana kita mau bisa berkembang? Wow. Ya. Jadi kenapa saya harus berkomsel? Karena saya butuh komsel itu sendiri. Itu sih. Oke. Berarti kalau Bang Ben sendiri kenapa Komsel? Karena memang butuh ya, Komsel itu kebutuhan. Bahkan untuk seorang hamba Tuhan juga nggak bisa ya berdiri sendiri ya. Oh, iya. Tetap butuh komunitas ya, orang-orang di sekeliling yang mungkin ngingetin kita, untuk tegur kita gitu ya Bang ya. Setuju. Ya, Karena manusia. kita bukan Superman, Superman. Bukan Oke. juga. Oke, wow. Kalau lu sendiri gimana, Bro? Kalau gue sendiri sih Iya. dari Komsel ya, kalau kita ngomong Komsel, Komsel itu merupakan salah satu tempat yang bertumbuh pastinya gitu. Contoh yang gue alamin sendiri adalah gue pernah ada di masa apa ya? Dari mungkin bukan dari awal ya, dulunya rajin saat teduh, rajin berdoa, mungkin sampai satu titik ada di titik jenuh lah ya. Setiap kita mungkin pernah ngalamin ada titik jenuh, dan mulai tuh nggak saat teduh, nggak berdoa, dan itu berlangsung lumayan lama, hampir sekitar setahun gitu. Nah, balik lagi karena apa? Karena Komsel gitu. Jadi kebetulan waktu itu saya punya pemimpin Komsel yang memang kita dikasih kalau di aplikasi itu dikasih untuk kita saat teduh bareng-bareng gitu dalam satu Komsel. Dikasih link, yuk kita join untuk saat teduh bareng-bareng. Nah, di awal-awal pun juga saya ya udahlah, karena pemimpin Komsel gitu kan, ikut aja masuk gitu. Tapi saya nggak sate gitu. Mungkin cuman buka-buka doang biar kelihatan gitu. Tapi saya nggak baca gitu. Dan makin lama kayak mulai kayak ada yang salah nih gitu. Jadi nggak langsung berubah ya, nggak langsung berubah. Tapi dari situ proses, akhirnya saya ngerasa kayak memang saya butuh nih saat teduh. Kayak udah waktunya saya balik lagi nih sama Tuhan, dan akhirnya tanpa disuruh, karena kesadaran juga perubahan yang memang harus dari dalam diri sih sebenarnya kan. Akhirnya saya mulai tuh saat teduh lagi, dan itu juga proses ya, nggak gampang. Dari nggak pernah suruh saat teduh pasti bolong-bolong dulu tuh biasanya tuh, bolong. Tapi akhirnya puji Tuhan kalau sekarang sih udah mulai rutin setiap hari saat teduh, dan itu dimulai dari Komsel. Saya nggak bisa bayangin, mungkin kalau waktu itu saya nggak ada Komsel, mungkin sampai hari ini, detik ini juga saya nggak pernah tuh saat teduh lagi. Ya, bersyukurlah ada Komsel. Itu buat saya itu nolong saya banget sih, yang membuat saya balik lagi untuk saat teduh, untuk doa. Itu semua dimulai dari Komsel. Itu kalau saya. Gitu. Kayaknya sih untuk sharing-sharing kitanya cukup ya. Kita mau masuk ke sesi tanya jawab nih. Sesi yang lebih seru biasanya, karena bukan kita doang. Pasti saya yakin banyak nih teman-teman yang lain juga punya pemikiran yang sama gitu. Nah, mungkin untuk yang pertama nih Bang, saya mau nanya. Sekarang ini kan kita terpaksa untuk Komsel online gitu. Dan buat saya pribadi, saya jujur ya, kalau disuruh milih online atau offline, saya tetap pilih offline. Kenapa? Karena buat saya di offline itu ada hal-hal yang nggak bisa digantikan dengan online. Contohnya adalah interaksi gitu. Ya kan? Kalau Komsel offline tuh misalnya Bang Ben yang lagi ngomong nih, saya bisa nih bercanda, ngobrol sama Kak Jo gitu kan. Nggak dengerin tapi kita bercanda. Atau mungkin sebelum Komsel kita datang duluan, kita ngobrol. Setelah Komsel kita mungkin makan bareng, kita bercanda. Dan itu yang nggak ada nih di Komsel online gitu Bang. Kalau Komsel online kan mau nggak mau ya udah ada link, kita pakai Zoom misalnya, kita datang, satu orang ngomong, semua cuma bisa denger. Ya udah kayak gitu doang, dan itu terjadi setiap minggu. Itu membuat beberapa orang itu membosankan gitu. Nah, menurut Bang Ben sendiri, kalau misal ada orang yang punya pemikiran, nanti ajalah saya ikut Komsel kalau udah offline, karena Komsel offline lebih seru, kalau online nggak seru. Buat Bang Ben sendiri, orang-orang seperti punya pemikiran itu gimana Bang? Sebetulnya nggak salah. Cuman kitanya yang mesti berubah.
pada saat sesuatu ada perubahan, maka kita pun mesti berubah mengikuti, bukan berarti kita nggak punya prinsip seperti itu. Nah, karena begini, bicara tentang konser offline, ya, saya ngomong kekuatannya itu kan di interaktifnya itu tadi, Iya. bondingnya kita, ya, atau chemistry-nya kita, Ya. ya, yang membuat kita ini begini loh, bisa senyum, bisa tertawa, bisa nangis, oke, bisa merasakan apa yang teman lagi susah kita bisa rasakan, Empati. bisa seneng ya, ya Iya, empati, bisa seneng waktu teman lihat seneng, ya kan kalau teman seneng kan pasti waktu konser kan pasti bawa makanan yang lebih begitu. Iya, betul. Request kan? Iya. Gitu. Nah, nilai-nilai itulah, suasana-suasana itu yang sering kali dirindukan, Betul. dikangenin gitu loh. Setuju. Sehingga ada beberapa orang yang berkata pokoknya begini, selama konser online aku nggak mau ikut karena dia sudah merasakan Iya. dampak kekuatan daripada konser offline itu tadi. Tetapi kita juga nggak boleh punya pemikiran yang seperti itu, nggak boleh. Kita mesti belajar beradaptasi, ya. Ya. Kita harus bisa mematikan ego kita. Karena kekuatan konser online itu juga dahsyat. Ya. Karena konser offline atau online itu sama. Sama. Itu sih. Oke, mungkin ya nggak dipungkiri ya dengan Iya. adanya online offline ada beberapa hal yang kita nggak bisa alamin lagi gitu ya. Iya. Kita nggak bisa nikmatin Ada sesuatu lagi. yang hilang lah. Ada sesuatu yang hilang. Tapi pada intinya sekarang keadaan memaksa kita pun harus beradaptasi. Nah, Karena kalau nggak kita yang ketinggalan. iya. Kurang lebih seperti itu ya bang ya. Betul. Karena ya orang lain tetap bertumbuh, masa kita nggak mau ikut bertumbuh. Iya. Jadi mau nggak mau, walaupun mungkin nggak nyaman, tapi kita harus tetap ikut karena dengan keadaan tidak nyaman pun kita bisa bertumbuh. Yes. Mungkin kurang lebih seperti itu ya bang ya. Juga. Harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada ya. Yes. Oke. Betul. Ya itu kalau misalnya kita memberikan pengertian juga nih, banyak juga kan waktu lagi offline gitu, seberapa penting sih kita ikut komsel? Kalau ditanya begitu, seberapa penting konser? Penting banget. Kenapa? Karena kekuatan konser itu nggak bisa dicari di tempat yang lain. Jadi penting banget itu konser. Tadi saja sudah bicara tentang tempat untuk kita bertumbuh bersama. Saya tambahin satu lagi, di dalam konser juga tempat kita berbagi Wow. atau membagi hidup kita. Seperti itu. Jadi penting banget berada. Nah terus boleh nggak sih kita datang itu maksudnya datang terlambat lah gitu kan, apalagi kalau offline, apalagi ini kan kalau online juga kita juga susah kan kontrolnya kan. Nah itu bagaimana kita kasih pengertian kepada mereka, boleh atau enggak sih kita datang di sengaja terlambat, atau misalnya kita datang pas lagi seru-seruan aja deh gitu, atau enggak sengaja terlambat terus pulangnya juga lebih cepat dari yang lain-lain lah gitu. Mungkin Nah, ini- cuma mau ikut bagian serunya Iya, bagian aja ya. serunya aja gitu. Jadi kalau nggak seru, leave ya. Iya, lift. Atau nggak matiin ini kan, apalagi sekarang lebih ini ya, Matiin kamera. matiin kamera. Nah, apa yang dikatakan oleh Brother Evra juga, itu juga banyak yang dialami oleh teman-teman. Ya. Jadi begini, kalau kita mau ikut Tuhan, jangan mau ambil yang enaknya aja, Wow. Ya. ya kan? Kita ingat kejadian Ayub, kita belajar. Ayub sampai ngomong begini sama istrinya, kamu jangan mau yang enaknya aja di dalam Tuhan. Yang nggak enaknya juga, ya kita harus terima, karena itu sebuah proses. Nah itu konsep juga begitu. Wow. Ya kan, kita nggak bisa memilih sesuatu yang enak-enak. Wih, di dalam Tuhan itu paket lengkap loh, bukan paket hemat. Iya. Paket lengkapnya begini, di situ ada suka dan duka, ada tawa dan tangis, ada senyum dan sedih. Satu paket. Karena bicara tentang Tuhan itu bicara tentang paket. Wow. Seperti itu. Jadi makanya tadi ada orang yang senangnya ini enggak, karena begini, ketaatan selalu membuat kita mengerti tentang kehendak Tuhan. Wow. Ketat. Jadi
kalau saya minta sama teman-teman, ikut aja komsel dari awal sampai akhir. Ya, episode yang pertama saya sudah ngomong, sebagaimana ibadah juga begitu, komsel juga begitu. Wow. Karena kita nggak tahu loh teman-teman kita tuh bisa ngasih kesaksian apa di dalam komsel. Ya. Itu sih Bang Adek. Berarti dengan menghargai kesepakatan waktu yang disepakati bersama itu adalah bagian dari ketaatan itu sendiri ya Pak? Iya, setuju. Karena begini, kesepakatan itu mengandung kekuatan. Wow. Karena Yesus ngomong begini, jikalau dua atau tiga orang yang sehati sepakat memanggil namaku, di situ aku hadir. Wow. Komsel kan bagian yang terkecil Ya. dari sebuah gereja lokal. Seperti itu sih Bang Adek. Wow, seru. Dahsyat ya. Oke Bang, saya mau nanya lagi nih Bang. Kalau misalnya untuk kita-kita yang masih jomblo nih, misalnya yang belum punya pasangan, contoh misalnya, kalau saya ikut komsel buat cari jodoh, atau mungkin nggak cuma cari jodoh ya, kalau misalnya saya punya pekerjaan, cari klien atau cari bisnis partner di komsel, itu boleh nggak sih Bang? Boleh aja. Bahkan saya ingin katakan lebih baik cari jodoh di komsel. Betul ya. Daripada di tempat lain. Iya. Karena begini, waktu lu cari jodoh di komsel, minimal itu sudah satu iman. Iya. Ya kan syarat utama kita sebagai anak Tuhan mesti cari jodoh yang seiman. Wow. Nah makanya gue pengen ngomong begitu, boleh banget. Tapi ingat dengan cara yang benar. Motivasi itu diperbolehkan bukan berarti kita boleh melakukan apa saja. Itu yang salah. Ya. Nah ingat juga salah satu yang menyebabkan komsel itu hancur itu tadi, Apa itu Bang? cari klien, usaha bersama, bisnis bersama, ya kan? Awalnya sih benar, tetapi ingat harus dilandasi dengan kebenaran. Wow. Makanya begini, kalau kita masuk di dalam sebuah komsel, kadang-kadang kan PKS-nya kan suka mengingatkan, begitu ada kontroler seperti itu. Nah teman-teman ingat, ya mungkin gua ngomong agak saklek, Ya. agak sakit, tapi itu realita. Tapi ingat, waktu kita masuk di komsel dengan cara yang benar, maka kita akan diberkati di dalam komsel itu. Wow. Itu sih bukan. Berarti mungkin lebih ke arah sebenarnya nggak salah ya, Nggak mau salah. cari jodoh, mau cari klien. Iya. Cuman mungkin jangan sampai pemikiran kita malah itu, bukan cari Tuhannya ya. Cari Tepat. Tuhannya malah lupa, malah Iya. cari jodoh doang ya. Cari Tapi cuan, kan? tapi kalau sambil menyelam minum air boleh ya Bang ya. Ya asal jangan kesal aja gitu. Nggak ada dia nggak datang gitu. Ya jadi itulah. Nah, yang namanya komunitas itu seperti itu. Tapi Ya. kalau di dalam komunitas itu ada kebenaran, itu yang akan menjaga kita. Wow, ya. Itu yang akan mengontrol kita dan itu yang akan mengingatkan kita. Oke. Itu sih. Oke, gini lagi Bang. Ya. Nih, kan setiap mau ikut komsel, ini bentrok mulu nih. Misal kerjaan lah, ada bisnis lah, atau apa gitu Bang. Ada aja kan kondisi kayak gitu, gue juga pernah ngalamin sih Bang. Iya. Nah, itu gimana Bang kira-kira solusinya ya? Atau bagaimana menurut Abang dengan situasi seperti itu Bang? Iya. Berarti kalau kita ingin katakan, berarti di dalam komsel itu berhasil dong membuat orang diberkati. Ya kan? Amin. Intinya kan seperti itu. Tapi kita ingat, pada saat kesibukan kita mulai meningkat dan kita mulai melupakan komsel dan meninggalkan komsel, itu yang salah. Jadi sebetulnya ingat, kita berangkat dari mana, kita bertumbuh dari mana sehingga kita bisa masuk ke level yang lebih tinggi lagi. Salah satunya di komsel, dan itu banyak kesaksian. Ya. Yang tadinya waktu dia masuk komsel biasa-biasa saja, setelah dia taat, dia setia, dia bertumbuh, ada yang mengajari, ada yang dimentori, ada yang menjadi brother keeper sehingga dia naik level. Seperti itu. Nah, jangan sampai waktu kita diberkati, kita lupa dengan yang namanya komunitas atau komsel. Gitu ya Bang ya? Iya. Kadang ada kondisi tertentu Bang, dia memang sebenarnya rindu, dia pengen komsel itu, cuman karena selalu nggak bisa, bentrok gitu kan, dengan mungkin harinya nggak sesuai, hari Kamis misal atau hari Jumat, padahal dia sebenarnya rindu. Nah itu bagaimana tuh Bang? Nah, ini tinggal dikomunikasikan saja dengan PKS atau sama sesama anggota komsel. Gitu ya? Iya.
Artinya kalau dia sampai punya kerinduan seperti itu, berarti dia sudah mendapatkan esensi daripada komsel itu sendiri, bertumbuh bersama. Nah, makanya saya ingin ngomong ini, waktu ada teman-teman yang merasa kesulitan dengan jam-jam komsel karena ada kesibukan di pekerjaan, di usahanya, di bisnisnya, sehingga mereka terbentur. Nah, alangkah baiknya itu dikomunikasikan dengan PKS sama teman-teman di komsel, kita cari solusinya. Karena yang paling tepat untuk menyelesaikan, mencari jalan keluar adalah komunikasi. Karena itu akan timbul diskusi, gitu. Itu poin penting sih, diskusi ya. Mungkin kadang-kadang kita ngerasa nggak enak, Bang. Aduh, gua nggak enak nih, gua nggak pernah datang. Kita diem-diem aja dan akhirnya kita nggak datang komsel. Padahal tadi yang Bang Ben bilang penting gitu. Kalau kita nggak bisa, kita juga harus aktif ya. Kita mungkin hubungin pemimpin komsel kita atau teman-teman kita, kasih tahu gitu ya. Itu penting ya, Bang ya. Penting banget. Karena segala sesuatu kalau dikomunikasikan, didiskusikan, dibicarakan, akan ketemu dengan jalan keluar. Jadi untuk teman-teman, ya kita nggak pungkiri sekarang ini banyak anak-anak tua, anak-anak muda menjadi eksekutif, ya kan, menduduki sebuah jabatan atau usahanya lagi berkembang atau pintu yang sudah mulai Tuhan bukakan, seperti itu banyak sekali yang terjadi. Dan itu berkat bagi orang yang taat dan setia. Oke. Tapi Bang, kalau misalnya nih kita udah usaha nih, kita udah komunikasiin, kita udah coba aktif, kita ngomong ke pemimpin komsel kita, masih nggak ketemu jalan keluarnya itu, gimana tuh Bang? Nah, di sini dibutuhkan kerelaan, kerelaan atau pengorbanan kita, baik kepada anggota komsel atau kepada PKS-nya, pemimpin komsel, atau dari teman-teman yang mayoritas itu tadi. Karena di dalam komsel itu kita nggak boleh ego. Namanya juga kan bertumbuh bersama. Ya kan? Sama-sama bertumbuh bersama. Bayangin kalau ada sesuatu orang yang hanya mempertahankan dia punya prinsip, dia mempertahankan dia cuma punya kemauan, bisa berjalan nggak? Nggak bisa. Pasti nggak. Terjadi benturan. Nah, makanya yang paling penting sekali bagi teman kita tadi, kalau dia memang sudah dicari waktunya, sudah nggak ada sama sekali, dan PKS-nya sudah membantu untuk membantu dia, teman-teman juga membantu dia, tetapi nggak ada jalan keluar, ya, solusinya cuma satu, cari tempat atau konsep yang di dalamnya itu gereja lokal. Itu biasanya kan dalam gereja lokal kan punya beberapa konsep. Betul. Nah, ini adalah solusi yang terakhir. Bisa nggak dia pindah komsel? Mungkin tempatnya lebih dekat, ya, dengan pekerjaan, ya kan? Bisa. Atau ada komsel yang jam tayangnya dimulainya agak malam, ya kan? Ada. Nah, jadi ada. Tapi itu adalah alternatif terakhir yang bisa kita kasih rekomendasi. Mungkin tempatnya lebih dekat dengan pekerjaannya, waktunya, atau rumahnya, atau dia bekerja ada overtime begitu, dan diharuskan. Nah, cari komsel di mana yang jam ibadahnya dimulai agak malam. Kan ada anak-anak muda biasa kan, ya mereka lebih asik agak malam dikit supaya apa? Agak santai begitu, ya kan? Jadi itu solusi terakhir sih, brother. Berarti solusi terakhir ya. Jadi jangan jadiin ini solusi pertama ya. Dan pindah-pindah. Dan jangan dijadikan alasan. Nggak boleh. Jadi intinya kalau memang pertama berarti kalau memang nggak bisa, coba dikomunikasikan dulu, coba cari jalan keluarnya. Kalau udah mentok nggak bisa, baru pindah. Pindah pun bukan karena bukan karena selek atau apa, tapi memang karena kebutuhan ya. Oke. Nah, terakhir nih Bang, saya mau nanya lagi. Kalau misalnya ada orang yang berpikiran, kan saya udah ibadah hari Minggu, udah saat teduh, udah doa setiap hari, saya udah punya hubungan yang top lah pokoknya sama Tuhan. Perlu nggak sih kita buat komsel? Kan hubungannya udah baik sama Tuhan, secara iman udah bertumbuh. Gimana tuh Bang? Kalau orang-orang yang punya pemikiran seperti itu? Dia pasti tidak pernah masuk dalam komunitas komsel. Sebab begini,
hubungan kita dengan Tuhan bukanlah sesuatu yang eksklusif. Wow. Ingat, kalau kita sudah punya hubungan baik dengan Bapa, otomatis kita juga harus punya hubungan sesama. Supaya begini, hasil hubungan kita dengan Tuhan itu dilihat oleh orang dan dirasakan oleh orang. Wow. Itu yang melambangkan dengan salib. Jadi kalau ingin dikatakan apakah kita cukup hanya praise and worship sendiri? Ya. Lebih baik kalau dia ingin hidupnya lebih berdampak, masuk dalam komsel. Wow. Karena di situ tadi kita bisa berbagi hidup. Berarti mungkin nggak salah kalau misalnya kita ikut ibadah, kita saat teduh, kita doa. Tapi mungkin itu cuman hubungan kita sama Tuhan ya. Ya, mungkin seperti salib ya, hubungan Ya. kita sama Tuhan. Salib pun harus ada begini ya, Iya. hubungan dengan sesama. Jadi plus, dan kan? itulah pentingnya komsel ya, di mana Iya. kita bisa praktekin hal ini ya. Amin. Iya. Wow. Iya, jadi teringat di Roma itu ya, yang kuat menanggung yang lemah Iya. itu di komsel itu kita bisa praktekkan. Dalam kondisi masa pandemi ini banyak yang terjadi. Wow. Yang kuat menanggung yang lemah, banyak itu. Jadi makanya esensi komsel itu tadi, bukan hanya kita praktek, tapi kita juga membagi hidup kita. Membagi hidup itu otomatis membagi apa yang kita punya. Seperti itu sih. Justru ini masa-masa yang paling penting ya untuk praktekin hal tersebut Benar. ya, Iya. yang kuat menanggung yang lemah. Iya. Dimana kalau kita punya berkat lebih, kita bagiin ke orang-orang Iya, sekitar kita. betul sekali. Ini waktu yang tepat ya. Yes. Wow, berarti kalau saya boleh simpulin nih, Iya. apa yang kita bahas hari ini bicara tentang komsel, ya komsel itu sendiri adalah tempat di mana kita bertumbuh ya, Iya, benar. bertumbuh lewat berbagi hidup kita, Iya. belajar dari firman Tuhan dan prakteknya di komsel gitu kan. Apa yang kita pelajarin kadang-kadang mungkin dari ibadah raya, dari podcast segala macam itu kita belajar dan prakteknya di komsel. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Dan kayaknya satu poin penting yang harus kita lakukan di komsel adalah aktif ya berarti ya Bang. Iya. Iya. Karena kayaknya susah ya kalau mau bertumbuh tapi kitanya pasif gitu. Bisa nggak menurut kalian gitu kalau kita pasif tapi bertumbuh kayak susah ya. Iya. Susah ya. Jadi ya intinya sih mungkin kalau menurut saya kesimpulan tadi ya teman-teman usahakan untuk bertumbuh Iya. lewat komunitas yaitu komsel. Itu kayaknya kesimpulannya. Nah, teman-teman, gimana? Diberkati dengan obrolan kita hari ini? Nah, saya mau pesan sama teman-teman, jangan lupa ikut komsel. Nah, buat teman-teman juga yang punya ide untuk kedepannya kita mau ngapain dan ada pertanyaan yang ingin kami jawab, boleh silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman like, subscribe, pencet loncengnya. Dan kalau teman-teman diberkati lebih lagi, boleh bantu bagikan video ini kepada yang lain. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Bye. God God bless. bless. God bless.